Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi blockchain dan pertumbuhan eksponensial aset kripto, regulasi yang efektif menjadi semakin mendesak. Regulasi memainkan peran penting dalam melindungi investor, mengatasi risiko, dan memastikan keamanan serta keadilan di pasar kripto. Dalam video ini, kita akan membahas 5 berita terkini yang berkaitan dengan regulasi dan perkembangan terbaru di dunia kripto. Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran J-Coin. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan mendebarkan, salah satunya yaitu regulasi di dunia kripto. Regulasi dalam industri kripto adalah elemen krusial yang mempengaruhi sebagian besar aspek ekosistem mata uang digital. Ayo kita mulai. Berita pertama, apa dampak jika SEC tak ajukan banding atas keputusan Grayscale tentang ETF Bitcoin Spot? Mari kita mulai dengan berita pertama yang membahas potensi pengajuan banding SEC terhadap keputusan Grayscale ETF. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat tengah berada dalam posisi krusial terkait keputusan pengadilan banding DC yang mendukung Grayscale Investments pada 13 Oktober. Mereka harus memutuskan apakah akan mengajukan banding atau menyetujui tawaran ETF Bitcoin dari Grayscale, atau mungkin mencoba menunda keputusan. Penting untuk memahami bagaimana potensi pengajuan banding ini dapat mempengaruhi pasar kripto secara keseluruhan. Ayo kita selami lebih lanjut. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC menghadapi pilihan penting terkait keputusan pengadilan banding DC yang mendukung Grayscale Investments pada 13 Oktober. Mereka harus memutuskan apakah akan mengajukan banding atau menyetujui tawaran ETF Bitcoin dari Grayscale, atau mungkin mencoba menunda keputusan. Jika tidak ada banding yang diajukan hingga 13 Oktober, SEC harus mempertimbangkan tindakan selanjutnya. Meskipun banyak yang tidak yakin bahwa SEC akan mengajukan banding, masih ada opsi lain untuk meninjau tawaran konversi ETF Bitcoin Grayscale. Para analis mengindikasikan kemungkinan banding sangat kecil, tetapi masih ada opsi lain yang bisa dilakukan SEC untuk menunda persetujuan konversi Grayscale Bitcoin Trust atau GBTC menjadi tempat Bitcoin ETF. Peluang ETF Bitcoin Spot yang disetujui pada tahun ini adalah 75%, dan ini kemungkinan akan melonjak hingga 95% pada akhir tahun 2024, setelah kemenangan pengadilan Grayscale. Perlu dicatat bahwa saat ini ada 7 aplikasi ETF Bitcoin Spot yang menunggu persetujuan regulator. Walaupun semuanya diajukan pada awal 2023, mereka mengalami penundaan dan penolakan dari SEC. Tenggat waktu persetujuan akhir diperkirakan pada sekitar Maret 2024 atau setelahnya. Beberapa fokus utama terletak pada aplikasi konversi ETF Bitcoin Grayscale, karena jika disetujui, regulator mungkin kesulitan menemukan alasan untuk menolak aplikasi lain. Berita kedua, Hemek beri kesempatan pada pengguna tebak harga Bitcoin dengan hadiah 1000 BTC. Pindah ke berita kedua, kita membahas acara taruhan besar yang tengah diadakan oleh pertukaran kripto, Hemek, dalam merayakan ulang tahun Bitcoin yang ke-15. Mereka mengajak pengguna untuk menebak nilai Bitcoin pada akhir Oktober dengan hadiah 1000 BTC. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai bagaimana acara ini mempengaruhi komunitas kripto. Meskipun kemungkinan besar nilai Bitcoin tidak akan melonjak begitu drastis dalam waktu singkat, Hemek tetap memberikan 1 BTC jika nilai BTC tetap berada dalam kisaran $25.000 hingga $30.000, seperti yang terjadi sejak Maret. Partisipan dapat memilih rentang harga dan sesuai dengan probabilitas, dan akan ada pembayaran yang sesuai. Namun, tidak ada yang tahu pasti harga akhirnya, sehingga menebak dengan tepat akan menjadi tantangan. Cara ikutnya mudah, cukup menebak rentang harga Bitcoin pada tanggal 31 Oktober, yang juga merupakan peringatan 15 tahun White Paper Satoshi. Acara ini akan berlangsung hingga 28 September. Hemek Soul Pass atau PSP adalah token autentikasi yang memberi akses ke ekosistem terdesentralisasi Hemek Web 3. PSP juga memberikan manfaat lain kepada pemegangnya, termasuk hak atas airdrop dari token utilitas asli Hemek yang akan diluncurkan di kuartal keempat. Token utilitas tersebut atau PT, dapat digunakan untuk membayar biaya perdagangan, deposit, dan penarikan di Hemek. Pemegang juga dapat mempertaruhkan PT untuk mendapatkan VPT, yang memberikan kekuasaan tata kelola, imbalan staking, diskon biaya, dan manfaat lainnya terkait dengan Hemek DAO. Hemek berusaha memadukan kekuatan CeFi dan DeFi untuk memimpin komunitas generasi berikutnya.
PSP mengajak pemegangnya untuk memiliki bagian dari platform dan ikut serta dalam revolusi perdagangan kripto. Dengan struktur yang kuat, Phemex memastikan keamanan dan keaslian setiap pengguna melalui autentikasi PSP. Mereka mengatasi tantangan likuiditas dan pembajakan pemerintahan yang sering dialami pertukaran kripto di masa lalu. Langkah pertama untuk mengikuti acara taruhan Bitcoin adalah mendaftar untuk Phemex Soul Pass, sebuah langkah menuju penawaran yang lebih luas dengan peluncuran token Phemex yang akan datang. Berita ketiga, platform keuangan sosial eksperimen dengan fitur-fitur baru dalam persaingan Friendtech. Sekarang, kita beralih ke berita ketiga yang membicarakan eksperimen yang dilakukan oleh platform keuangan sosial dalam upaya bersaing dengan platform Friendtech. Kita akan mengeksplorasi bagaimana fitur-fitur baru ini dapat memengaruhi industri kripto secara keseluruhan. Platform keuangan sosial, tren terbaru dalam dunia kripto, sedang melakukan eksperimen dengan berbagai fitur, guna menemukan produk yang sukses di pasaran. Namun, tantangannya adalah untuk melepaskan diri dari elemen spekulasi keuangan yang mengawali keberhasilan awal mereka. Friendtech, platform pertama yang menginspirasi gelombang baru ini, menyediakan ruang di mana pengguna dapat membeli kunci, yang memberikan akses ke obrolan grup tertutup oleh influencer. Harga kunci berfluktuasi dengan banyaknya kunci yang dibeli, dan ada biaya 10% untuk setiap transaksi. Hal ini telah memunculkan spekulasi keuangan, dengan influencer kripto terkemuka seperti Saka, Cobi, dan Dingaling mendominasi dan mencatatkan pendapatan yang mengesankan. Namun, Friendtech masih memiliki keterbatasan dalam fungsionalitasnya dibandingkan dengan aplikasi baru, yang menawarkan lebih banyak fitur sosial dan keuangan. Misalnya, Postek menambahkan posting ke feed umum, mirip dengan platform X yang sebelumnya Twitter. Stars Arena, yang sebelumnya platform terbesar kedua sebelum mengalami bug, memperkenalkan fitur tip. Di sisi lain, Chiparit mencoba mendorong pengguna untuk membeli lebih banyak kunci. New Bitcoin City, sebuah platform berbasis Bitcoin Layer 2 NOS, menawarkan fitur yang lebih radikal dengan DM, antara influencer dan pemegang kunci mereka, serta taktik khusus untuk meningkatkan nilai dan pendapatan. Namun, tantangan bagi aplikasi yang terinspirasi dari Friendtech adalah untuk mencapai kesuksesan dengan menghadirkan lebih banyak fitur baru dan menyediakan pengalaman pengguna yang superior. Meskipun demikian, para pengembang yakin bahwa kripto sudah siap untuk digunakan secara luas, bahkan mirip dengan aplikasi konsumen mainstream. Berita keempat, Korea Utara diduga terlibat dalam peretasan besar proyek DeFi Mixin. Sekarang mari kita bahas berita keempat yang membahas dugaan keterlibatan Korea Utara dalam peretasan besar proyek DeFi Mixin. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan penting tentang keamanan dan risiko di dunia kripto. Kita perlu memahami implikasi dan reaksi dari peristiwa ini di pasar kripto. Pekan lalu, Mixin Network, proyek yang membantu blockchain memproses transaksi dengan efisiensi, melaporkan kerugian sekitar $150 juta dalam serangan besar. Seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan bahwa serangan ini memiliki ciri-ciri yang menunjukkan keterlibatan Korea Utara. Pelanggaran ini bermula dari kompromi database, penyedia layanan cloud yang digunakan oleh proyek tersebut. Perusahaan keamanan blockchain, Slowmist, membantu Mixin dalam penyelidikan. Meskipun penegak hukum masih menyelidiki serangan ini, Anne Neuberger, wakil penasihat keamanan nasional, mengidentifikasi atribut yang serupa dengan serangan Korea Utara di masa lalu. Mixin telah bergandengan tangan dengan beberapa lembaga, termasuk Mandiant dan Slowmist, untuk menyelidiki insiden ini dan menawarkan hadiah sebesar $20 juta kepada siapapun yang dapat membantu mengembalikan dana yang dicuri. AS juga menunjukkan keinginan untuk melakukan intervensi, guna memulihkan dana tersebut jika memungkinkan. Berita kelima, G20 mengadopsi peta jalan IMF, FSB tentang regulasi kripto. Terakhir, kita akan membahas adopsi peta jalan regulasi kripto oleh G20. Bagaimana adopsi ini mempengaruhi peraturan global terkait aset kripto dan apa implikasinya? Mari kita eksplorasi lebih lanjut. Pada 13 Oktober, G20, forum antar pemerintah yang mencakup 19 negara dan lembaga seperti Uni Eropa dan Uni Afrika, secara bulat menerima peta jalan peraturan kripto yang diusulkan, dalam laporan bersama oleh Dana Moneter Internasional atau IMF dan Dewan Stabilitas Keuangan atau FSB, pada bulan September. Laporan ini membahas kebijakan untuk aset kripto. G20 memanggil untuk implementasi cepat dan terkoordinasi dari peta jalan G20, termasuk kerangka kebijakan, kerjasama global, dan berbagi informasi.
IMF dan FSB menganjurkan pengawasan komprehensif terhadap kripto daripada larangan total, dengan fokus pada kerja sama lintas batas, manajemen risiko, dan akses terhadap data yang relevan. Pada Oktober, IMF juga menerbitkan kertas kerja tentang menilai risiko makrofinansial dari aset kripto, yang mencakup matriks penilaian risiko kripto bagi negara-negara, untuk mengidentifikasi potensi risiko di sektor ini. Regulator di seluruh dunia menyuarakan perlunya kerangka kerja global yang kuat untuk mengatur kripto. Kesimpulan. Kita telah menjelajahi 5 berita terkini terkait regulasi dan perkembangan terbaru di dunia kripto. Regulasi kripto adalah topik yang sangat penting dan mempengaruhi seluruh ekosistem mata uang digital. Memahami dan mengikuti perkembangan regulasi adalah kunci untuk berpartisipasi secara aman dan efektif di pasar kripto yang terus berkembang. Jadi, ajakan saya kepada Anda adalah untuk terus memperdalam pengetahuan Anda. Tetap informasi dan terlibat dalam perubahan ini. Selalu pantau berita terbaru, telusuri lebih dalam, dan lakukan riset sendiri. Dunia kripto adalah tempat yang dinamis dan selalu berubah, dan pengetahuan adalah kekuatan. Terima kasih telah bergabung dengan J-Coin hari ini. Jangan ragu untuk berlangganan saluran ini untuk tetap terupdate dengan informasi terkini tentang mata uang digital dan teknologi blockchain. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap cermat dan terus berkembang di dunia kripto. Bye.